waktunya hari ini telah berkesempatan hadir di kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, kita sama-sama berdoa dulu ya Bu, supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Masih ingat tidak materi kemarin yang kita habis pertemuan? Ibu Wati mungkin masih ingat? Materi sebelumnya mendukung pemanfaatan jamban sehat. Ya, jadi materi kemarin itu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, ibu-ibu kemarin sudah mengisi tabel janji diri ya? Iya. Sudah diisi semua Bu? Sudah. Sudah atau belum Bu? Sudah atau belum? Sudah. Oh sudah. Oke. Terima kasih ya Bu, sudah mengisi tabel janji diri. Semua terpenuhi atau ada yang bolong Bu? Oh terpenuhi. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Nah, kemudian diharapkan tabel janji diri itu ibu-ibu selalu lakukan ya di rumah, dipraktekkan hasil belajar kemarin. Nah, sekarang kita akan ke pokok bahasan yang baru. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu ibu-ibu dapat mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Subpokok bahasannya yaitu mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kemampuan diri dan keluarga dalam mengatasi stunting. Nah, kita akan berdiskusi Bu mengenai pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Ibu-ibu ada kertas masing-masing ya? Ya. Ya, di situ ibu-ibu coba tuliskan ya, apa saja yang termaksud kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Ibu-ibu bisa isi dulu. Sudah Bu? Sekarang ke Ibu Dewi dulu. Ibu bisa dibacakan. Yang pertama, Makanan bergizi, makanan bergizi, imunisasi, kemudian imunisasi, kebersihan. oh kebersihan. Ada lagi Bu? Oh sudah, terima kasih Bu atas jawabannya. Mengenali potensi diri dan keluarga melalui contoh-contoh berikut. Untuk mencegah stunting, yang pertama, ibu hamil itu harus makan makanan bergizi selama kehamilan. Kemudian yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu lagi hamil. Kemudian yang ketiga, ibu saat hamil harus sehat selalu. Kemudian ASI ibu berjalanlah lancar. Kemudian keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk meningkatkan gizi anak. Jadi kan ibu dapat bantuan sosial yang dibelanjakan di e-warung untuk pemenuhan gizi dari anak agar tidak stunting. Kemudian ibu bisa memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi kan ibu yang menentukan menunya, yang bergizi atau yang tidak. Jadi ibu punya pilihan di situ. Nah, selain contoh-contoh tadi Bu, apalagi Bu contoh lain dari kemampuan diri dan keluarga yang dimiliki untuk mencegah stunting menurut ibu-ibu selain yang tadi?
Kira-kira ada lagi nggak Bu? Makanan bergizi. Tadi Bu jawabannya tadi Lingkungan yang sehat. nah, lingkungan yang sehat ya, tadi kan belum disebutkan di poin-poin. Kemudian rajin imunisasi ke posyandu. Nah, ibu-ibu sudah paham nggak Bu dari materi yang barusan tadi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang di sini ada tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Jadi di sini ada tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, di sini saya mau bertanya ya Bu, apakah dari 10 potensi ini di keluarga Ibu sudah pernah dilakukan atau belum? Sudah. Sudah. Kita ke poin yang pertama. Apakah Ibu sehat selama kehamilan? Dulu kan Ibu mengandung ya? Ibu sehat atau tidak Bu saat mengandung? Sehat. Sehat. Jadi dipilih sehat ya Bu. Sebelum kita akhiri, nah ibu-ibu masih ingat nggak apa potensi yang dimiliki diri dan keluarga dalam mencegah stunting yang baru dibahas tadi? Memberi makanan yang sehat itu. Memberi makanan yang sehat baik kepada ibu hamilnya atau cuma balitanya saja Bu? Terutama ibu hamilnya. Ibu hamilnya, balitanya nggak usah ya Bu? Dengan balitanya. Oh, dengan balitanya. Kemudian apalagi Bu yang tadi diingat? Menganjurkan bagi ibu hamil dan anak-anak balita untuk diimunisasi. Ya, jadi harus imunisasi setiap Bulan. Oh, setiap bulan, nggak setiap tahun ya Bu? Iya. Oh iya. Kemudian apalagi Bu? Di situ Bu ada diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif apa sih Bu? ASI seutuhnya yang tidak dicampur dengan air putih atau gula. Oh iya, jadi hanya ASI tok ya Bu ya. Iya. Bahasanya ASI saja. Nah, jadi itu Bu kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah adanya stunting. Ibu harus sehat selama kehamilan dengan pemenuhan gizi yang seimbang. Kemudian ayah juga harus memberi dukungan kepada ibu untuk ibunya ringan gitu ya di rumah, kan dia lagi hamil, jadi pekerjaannya dibantu sedikit-sedikit. Kemudian ayah juga harus terlibat dalam pengasuhan anak, jadi tidak hanya ibu saja, jadi ayah harus berperan. Kemudian anak 0 hingga 6 bulan itu harus diberi ASI eksklusif agar pertumbuhannya itu lebih baik Bu. Nah, kemudian kan lebih menghemat juga ya Bu, daripada kita harus membeli susu bubuk, susu formula. Jadi gitu kan ada yang gratis, kenapa harus beli? Nah, kemudian asupan gizi anak itu harus tercukupi setiap hari, tidak perlu makanan mewah, yang penting gizinya seimbang. Tempe tahu kan juga gizi seimbang, ikan, tidak perlu daging sapi atau ayam. Nah, kemudian yang selanjutnya anak juga harus termaksud dalam bersih ya Bu, tidak apa ya kalau bahasa Jawanya, tidak kempros ya Bu. Iya, tidak jorok. Nah, kalau kayak pipis ya dibersihin, diganti. Kemudian apakah sudah memantau tinggi badan anak? Nah, harus memantau tinggi badan anak. Yang Ibu jawab tadi ya, harus ke posyandu. Soalnya di posyandu itu pasti diukur tinggi dan berat anak. Kemudian kedua orang tua sesibuk apapun harus menyempatkan atau membiasakan diri bermain dengan anaknya, karena dengan bermain itu anak kan bisa menjadi lebih dekat. Selain menjadi lebih dekat, dia terstimulasi dengan adanya
percakapan dengan orang tua, kemudian merasa senang, merasa terlindungi, merasa disayang ya Bu. Kemudian yang terakhir, keluarga semua harus bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, jadi itu tadi Bu, kesimpulannya ada berapa Bu? 10. Ada 10 ya Bu, kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan stunting. Nah, kemudian individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah stunting. Yang mana Bu kemampuannya? Ini ya Bu ya. Jadi ke 10 poin ini potensi yang dapat dikembangkan untuk atau dimanfaatkan untuk kemampuan diri dan keluarga. Nah, jadi materi kita untuk hari ini hanya sampai situ Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu ya Bu, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.